doa selesai. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, ada yang izin hari ini? Enggak ada. Nggak ada? Bagus ya, untuk dipertahankan ya. Hari semua ini belajar tidak akhlak ya. Nah, untuk itu silahkan buka halaman 45. Dibuka bukunya. Enggak, Bu. Ya, kita hari ini belajar mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri ya. Nah, yang pertama itu ada tawakal. Nah, di sini ada yang tahu apa itu tawakal? Enggak, Bu. Nah, jadi tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha dan bersungguh-sungguh. Nah, misalnya Hafizah ingin lulus sekolah. Nah, dia berusaha dulu. Berusaha yaitu tekun belajar, giat belajar tiap malam selesai pulang sekolah. Nah, setelah dia giat belajar, dia menyerahkan segala semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dia inginkan itu tercapai. Nah, terus orang yang tidak mau berusaha itu tidak akan memperoleh apa yang dia mau. Misalnya seperti tadi, dia pengen peringkat 1, tapi dia nggak mau berusaha, nggak mau giat belajar, pasti keinginannya itu tidak akan tercapai. Terus keuntungan sifat tawakal itu apa aja sih, Bu? Nah, keuntungannya itu ada 3. Yang pertama, giat dalam belajar. Nah, dia tuh memiliki semangat dalam belajar. Terus selalu berserah diri kepada Allah. Dia kan selalu ingat bahwa semua keinginan yang dia inginkan itu bisa tercapai itu karena persetujuan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dia selalu bersyukur. Nah, selanjutnya ada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu usaha ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kelebihan manusia yaitu memiliki akal. Nah, kita diberikan akal untuk apa? Untuk berpikir mana yang buruk, mana yang baik. Terus nah, semua orang itu diberikan akal untuk dapat memilih ya, bagaimana dia mencari rezeki. Terus dia tidak bisa berpangku tangan oleh orang lain. Dia harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau tidak berikhtiar itu untuk mendapatkan ilmu. Nah, terus karena Hafizah ini seorang siswa, jadi Hafizah ini berikhtiar dalam belajar agar ilmu yang dia dapat itu bermanfaat. Nah, cara berikhtiar dengan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan apa saja yang kita lakukan atau kita melakukan belajar, yang pertama harus kita lakukan yaitu membaca Bismillah. Nah, terus yang kedua, kita yakin pada diri bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Terus kita mencintai. Misalnya Hafizah lagi belajar matematika. Nah, Hafizah nggak boleh benci sama pelajaran itu. Hafizah harus mencintai pelajaran itu. Kenapa? Biar pelajaran yang didapat oleh Hafizah itu bermanfaat dan mudah dipahami oleh Hafizah. Terus Hafizah juga harus dalam melakukan belajar itu harus ikhlas. Nggak boleh karena terpaksa. Misalnya ibu guru menyuruh ini, Hafizah nggak boleh terpaksa, harus ikhlas. Juga misalnya ada tugas, nah Hafizah harus ikhlas mengerjakan tugasnya, biar tugas yang Hafizah kerjakan itu dapat dimengerti oleh Hafizah. Nah, terus selanjutnya sabar. Ada yang tahu apa itu sabar? Ayo, ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Oh, nggak tahu ya. Nah, Hafizah pernah sabar nggak? Tidak. Nggak pernah sabar? Wah, bahaya. Nah, jadi sabar itu adalah tabah, ya, menerima segala cobaan dari Yang Maha Kuasa. Misalnya, Hafizah dikasih tugas PR banyak pas liburan. Nah, Hafizah harus sabar menerima PR yang sudah diberikan.
ilmu, syukur dalam keadaan, syukur dalam perbuatan. Misalnya syukur dalam ilmu itu apa, Bu? Nah, misalnya Hafizah lagi belajar. Nah, Hafizah belum mengetahui mengenai syukur. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan mengenai syukur. Nah, berarti Hafizah harus mengucapkan alhamdulillah karena Hafizah mulai mempelajari syukur dan bisa mendapatkan ilmu. Terus syukur dalam keadaan. Nah, misalnya Hafizah lagi sakit parah. Nah, Hafizah itu nggak boleh jengkel atau nggak boleh marah sama Allah karena sakit yang sudah diberikan. Terus syukur dalam perbuatan. Terus ada selanjutnya yaitu yang perbuatan. Nah, perbuatan yaitu segala apa yang dia terima ia amalkan dengan baik. Terus dimanfaatkan juga dengan baik. Nah, di sini ada macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Ada nikmat jasmani. Nah, ada yang tahu di sini apa nikmat jasmani? Tidak, Bu. Nah, nikmat jasmani itu yang disebut juga badan atau tubuh. Misalnya kita diberi nikmat dalam melihat, dalam bernapas, nikmat dalam mendengar, itu namanya nikmat jasmani. Terus ada nikmat rohani. Nah, nikmat rohani itu nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yaitu misalnya nikmat sehat. Kita diberi kesehatan, tidak merasakan sakit atau merasakan tidak enak di badan. Terus nikmat akal pikiran. Nah, kita diberi akal. Kalau kita nggak punya akal, kita pasti gila. Nah, terus nikmat rasa ingin berbuat baik. Itu juga salah satu nikmat rohani yang tidak bisa dilihat oleh nikmat rezeki. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu nikmat rezeki? Tahu, Bu. Uang. Ya, rezeki itu termasuk uang. Nah, jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berupa apa? Dia berupa harta atau benda yang saya tadi seperti uang. Nah, kalau benda misalnya makanan. Nah, terus contoh-contoh orang yang mensyukuri dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, orang yang mensyukuri nikmat Allah itu menerima segala sesuatu yang diberikan Allah oleh Allah. Misalnya dia diberikan harta yang dia miliki sekian, dia menerima, dia tidak merasa kekurangan. Terus orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nah misalnya dia memiliki wajah yang nggak cantik, dia punya teman yang cantik, nah dia merasa ingin memiliki wajah seperti temannya, dia berusaha segala sesuatu untuk mempercantik diri. Nah, itu salah satu orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya di sini ada sifat qanaah. Nah, sifat qanaah ini misalnya di satu keluarga, yaitu dikenal sebagai keluarga yang taat dalam beribadah. Nah, mereka hidup sederhana, tidak memiliki penghasilan yang lebih atau yang cukup, atau bisa dibilang orang kaya, tidak, mereka sedang saja. Nah, mereka itu selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Terus mereka tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, itu salah satu sifat qanaah. Terus orang yang bersifat qanaah, dia merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Kenapa? Karena memang itulah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Terus gimana sih, Bu, orang yang nggak punya sifat qanaah? Nah, orang yang nggak punya sifat qanaah, dia akan merasa selalu kurang atau dia memiliki sifat rakus. Rezeki yang ia dapat, dia selalu merasa bahwa apa yang dia dapat itu selalu kurang. Misalnya Hafizah beli jajan, misalnya Hafizah dikasih uang jajan sama orang tua Hafizah 5.000. Nah, tapi Hafizah masih merasa kurang, masih meminta lagi sampai
Iya, merasa cukup. Nah, terus keuntungan memiliki sifat pemaaf. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, giat berusaha atau giat dalam belajar. Nah, terus yang kedua, rela menerima apa adanya. Nah, misalnya Hafizah dikasih tugas PR rumah banyak. Nah, Hafizah tetap menerima apa yang sudah diberikan. Terus bersabar jika mengalami kegagalan. Nah, misalnya tadi Hafizah pengen peringkat 1, Bu. Nah, tetapi Hafizah itu ada hasilnya tidak mendapatkan peringkat 1. Nah, itu tetapi Hafizah tetap merasa sabar. Terus yang keempat, bersyukur dalam mendapatkan kebahagiaan. Nah, bersyukur seperti tadi, jika mendapatkan suatu kebahagiaan, Hafizah mengucapkan alhamdulillah. Terus tidak terpengaruh oleh tipu daya dunia. Yang selanjutnya, terhindar dari sifat rakus, iri hati, dengki, dan anak-anak. Sampai sini sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Iya, bagus kok sudah paham ya. Kalau gitu, Ibu kasih tugas ya, PR. Buka halaman 53. Buka bukunya. Sudah, Bu. Ya, itu silahkan dikerjakan di rumah ya, jadi PR. Minggu depan dibawa akan Ibu periksa. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita pulang, ketua kelas silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Sudah mulai. Doa mulai. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum.